Halo semuanya dan selamat datang. Nama saya Nur Aini dengan NIM akhir 53. Dalam video ini kita akan membahas cara mengkonfigurasi telepon IP voice cover di jaringan kita. Oke, sekarang ini akan menjadi metode sederhana hanya untuk membuat Anda terbiasa dengan perintah dan membuat telepon Anda benar-benar berkomunikasi bersama dengan mudah. Sekarang di sini Anda dapat melihat kami menggunakan 3 telepon IP yang berbeda dan 3 komputer yang berbeda. Topologi yang sangat-sangat sederhana dan mendasar yang kita miliki di sini. Tetapi Anda dapat melihat jika saya melanjutkan dan menghubungi ekstensi telepon, saya memberikan telepon ini di sini di sebelah kanan. Saya akan menambahkan nomor 10301 dan 3 dan hanya mengangkat telepon untuk memanggilnya berdering tanpa masalah apapun, sehingga kita dapat melanjutkan dan menjawab telepon itu dan kita dapat melihatnya terhubung. Dan kemudian kita dapat menutupnya. Jadi ini persis apa yang akan kita lakukan. Anda dapat melihat kita akan menambahkan beberapa VLAN yang berbeda. Kita akan mengkonfigurasi kumpulan DCCP untuk data dan VLS suara kita, dan kemudian kita akan menambahkan layanan telepon kita juga. Jadi tanpa mengatakan apapun lagi, mari kita lanjutkan dan buka lab pelacak paket baru. Langkah pertama, ambil router 2811 dan switch 2960, 3 telepon IP dan 3 PC. Pastikan PC Anda semuanya diatur ke DHCP, karena sekali lagi kita akan mengakses komputer-komputer ini atau mendapatkan alamat IP kita secara dinamis pada PC-PC ini juga. Sekarang setelah kita melakukannya, kita dapat melanjutkan dan menghubungkan perangkat kita bersama-sama, dan setiap perangkat akan terhubung menggunakan kabel langsung. Ingatlah, ketika Anda terhubung ke telepon, Anda perlu menggunakan dari PC ke telepon di port PC, dan itu untuk semuanya. Jadi kita akan melanjutkan dan mencolokkannya ke port PC di telepon dan kemudian lagi PC ke port PC di telepon ini juga. Sekarang port lain yang tersedia di telepon. Selanjutnya port switch. Jadi kita akan mengambil port switch dan mencolokkannya ke port 2. Di switch kita akan mengambil telepon dan mencolokkannya ke port 3. Di switch selanjutnya kita akan mengambil telepon paling kanan dan mencolokkannya ke port 4. Di switch selanjutnya koneksi kita dari router ke switch kita akan menggunakan port 00. Di sini router ke port P1 di switch hanya untuk membuatnya bagus dan mudah. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah menyalakan masing-masing telepon. Ini untuk melakukannya kita cukup telepon Anda akan melihat gambar bagian belakang telepon. Di sini cukup ambil konektor daya dan colokkan ke port daya di bagian belakangnya telepon, dan setelah itu dia akan tetap di tempatnya. Anda akan melihat lampu tautan berubah menjadi kuning dan hijau, dan semuanya akan mulai mendapatkan koneksi saat dinyalakan. Kita perlu melakukan itu untuk ketiga telepon, dan setelah kita selesai, kita dapat melanjutkan dan mulai mengkonfigurasi VLAN kita di skala kita. Jadi mari masuk ke saklar kita, dan di sini CLI dan masuk ke mode konfigurasi global. Komputer kita perlu membuat VLAN. VLAN yang kita gunakan adalah VLAN 10, beri nama data. Kita akan membuat VLAN 20 juga, beri nama data. Kita memberikan nama suara, itu akan membuat VLAN 30. Kita dapat memberi nama manajemen dan lakukan MGT untuk VLAN 40 yang singkat. Saya suka membuat apa yang disebut VLAN lain-lain, tempat saya memasukkan semua port yang tidak digunakan ke dalam VLAN lain-lain ini. Hanya membantu menambahkan sedikit keamanan. Dan kemudian VLAN 50, kita akan memberi nama ini VLAN asli kita. Mari kita lanjutkan dan lakukan antarmuka FA01, dan kita akan melakukan terang mode port switch dan switch port UH natif VLAN 50. Kita bisa melanjutkan dan keluar dari antarmuka itu. Antarmuka FA02 hingga 4 OH rentang antarmuka. Saya minta maaf, rentang antarmuka 02 dan 04, dan itu akan menjadi akses mode port switch. Switch port akses VLAN. Port akses VLAN 10. Sekarang ini untuk komputer yang mengakses kanan VLAN 10 adalah jaringan data, tetapi kita juga harus melakukan apa yang disebut switch port suara VLAN. Dengan cara itu dia akan
tahu bahwa ada dua VLS dan VLAN suara kita karena melalui telepon akan berada di VLAN. Sekarang setelah kita selesai melakukannya, kita bisa melanjutkan dan memindahkan semua port yang tidak digunakan ke VLAN lain-lain kita. Jadi mari kita lanjutkan dan keluar dari antarmuka ini. Mari kita lakukan rentang antarmuka FA0, UH, FA05 hingga 24, rentang antarmuka FA0, UH, FA05 hingga 04. Akses mode port switch dengan cara ini mereka tidak akan mendapat status trunking jika seseorang mencolokkan sesuatu ke dalam, dan kemudian kita akan melakukan akses port switch VLAN 40 untuk lain-lain, dan saya akan mematikannya hanya agar kita tahu mereka tidak digunakan, dan karena ini adalah sekitar 2960 kita memiliki. Jadi kita akan melakukan rentang antarmuka GGBit 0 SL1 hingga 2, dan kita dapat melakukan akses mode port saklar sekali lagi dan akses port saklar VLAN 40, dan kemudian kita juga akan melakukan shutdown pada mereka juga. Jadi mari kita lanjutkan dan akhiri ini. Kembali ke mode hak istimewa dan tampilkan ringkasan VLAN untuk melihat apa yang telah kita konfigurasikan pada saklar ini. Sejauh ini semuanya terlihat baik. Semua port ini dimatikan dan saya tahu bahwa kita juga dapat melakukan ringkasan antarmuka menggunakan IP hanya untuk memverifikasi, dan kita dapat melihat semuanya dimatikan secara manual. Tetapi kita juga melihat bahwa port 1 masih dalam default yang tidak direkomendasikan, tetapi kita tahu itu akan menjadi trunking, jadi kita akan meninggalkannya di sana. Dan kemudian kita juga tahu 2, 3 dan 4 ada di VM data kita, tetapi juga diberi untuk menggunakan ini VLAN 20 untuk suara. Jadi sekarang saya hanya akan melakukan penyalinan konfigurasi yang berjalan. Konfigurasi startup untuk menyimpan, dan kita sudah siap di switch. Mari kita lanjutkan dan masuk ke router kita. Setelah itu konfigurasikan sub antarmuka pada antarmuka fisik kita. Jadi saat kita mendapatkan pesan dialog, kita akan mengatakan masuk ke mode konfigurasi global, dan kita perlu melakukan antarmuka FA0.10 untuk VLAN 10. Kita akan mengkapsulisasikan menggunakan ONET, mengatakan 10 untuk alamat IP VLAN ID. ID-nya terdiri dari 192.168.101, 255.255.255, dan di sini ada 1Q dan 20 untuk alamat IP VLAN. ID yang digunakan 192.168.20.1. Size 0 tidak ada shutdown karena secara default dimatikan, dan sekarang kita perlu menyiapkan pool DHP. Jadi mari keluar dari ini dan mari lakukan alamat yang dikecualikan. Alamat IP DHCP yang dikecualikan kita akan melakukan 192.168.1.01 hingga kita masukkan IP baru yaitu 192.168.1.5 hanya untuk membuatnya tetap sederhana. Saya hanya akan menekan panah atas dan kita akan mengubahnya menjadi 20, dan kita akan mengubah orang ini menjadi 20 juga. Sekarang ingat, kita memiliki dua VLS berbeda yang berkomunikasi. Kita memiliki UH VLAN data untuk komputer kita dan VLAN suara kita untuk telepon kita. Jadi itulah yang kita lakukan di sini. Kita membuat 21 untuk jalur data kita tepat VLAN data kita, dan yang lainnya untuk telepon IP sini kita. Jadi setelah kita melakukannya, kita benar-benar perlu menyiapkan pool IP DHCP. Dan yang pertama saya akan memberi nama data, hanya menetapkan nama 10 juga dalam data 10. Dengan cara itu kita tahu itu untuk VLAN 10, dan kita perlu menetapkan alamat jaringan, dan untuk yang ini kita gunakan IP 192.168.10.0 dengan subnet mask kelas C 255.255.25.0, dan kita juga perlu memberinya router default. Sekarang router default pada dasarnya adalah gateway default, jadi akan menjadi 192.168.10.1, dan itu bagus. Sekarang kita perlu membuat kumpulan DHCP kedua. Untuk jaringan suara kita menggunakan IP DHCP dan akan menjadi kumpulan, dan saya akan menemaninya.
suara 20 untuk VLAN 20. Kita perlu memberinya alamat jaringan 1. Alamat jaringan 1 kita beri 192.168.20.10. Dan di sini kita juga harus memberitahu opsi sekarang. Opsi itu lagi apa yang kita gunakan untuk menarik file konfigurasi ke telepon, sehingga memungkinkan kita untuk menarik dari semua server yang tersedia. Dan opsi yang saya gunakan yaitu 66, memungkinkan kita untuk menggunakan satu server TFT, tetapi kita akan tetap menggunakan 150 dan tetap menggunakan simple. Oke, sekarang setelah kita melakukannya, kita juga harus memberinya alamat IP 150. Dan alamat IP yang saya berikan akan menjadi 192.168.201 dan saya akan mengacaukannya. Saya cukup menekan panah atas dan meletakkan angka 0 di sini. Dan setelah selesai, kita dapat melanjutkan dan keluar dari mode ini. Dan sekarang kita perlu mengkonfigurasi layanan Tila. Jadi ketik saja telepon tidak cocok di sana dengan kata-kata saya yang berbelit-belit. Baiklah, layanan telepon, tekan enter. Sekarang kita perlu mengatur nomor direktori maksimum menjadi 3 karena kita memiliki 3 telepon, dan kita akan mengatur telepon untuk maksimum menjadi 3 karena kita memiliki 3 telepon. Alamat sumber IP akan menjadi 192.168.20.10. Oke, jadi kita dapat melanjutkan dan sekarang kita masuk di direktori N1 nomor 1 dan memberikan nomor telepon UH nomor 101 akan menjadi ekstensi tekanan enter. Kita bisa naikkan dan mengubahnya menjadi 2 tekanan enter dan ubah nomor menjadi 20. Dan sekarang kita bisa masuk ke 3, lalu naik dan ubah angka menjadi 30. Setelah itu kita bisa keluar dan masuk ke N1 dan kita akan mengetik yang merupakan jenis telepon dan call. Paket tracer yang kita miliki hanyalah 796.